Shalom Bapak, Ibu, Saudara-saudari kekasih Kristus. Syukur kepada Allah kita masih dapat berjumpa kembali dalam sapaan dan renungan pagi GKI Salatiga hari ini, Rabu 30 Juni 2021. Hari ini izinkan saya, Liana Pujiastuti, mengajak saudara untuk menghayati lawatan Tuhan dalam kehidupan kita. Marilah terlebih dahulu kita memohon bimbingan Roh Kudus. Allah yang Maha Baik, kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu dalam hidup kami. Meski kami sering tidak peka atas kebaikan-kebaikan-Mu itu. Pada kesempatan ini kami mohon Roh Kudus membimbing kami, agar kami dapat menaati kehendak-Mu dalam hidup keseharian kami. Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Saudara, renungan hari ini bertajuk Ambyar. Firman Tuhan yang mendasari renungan hari ini diambil dari Mazmur pasal 34 ayat 19 yang berbunyi demikian. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Saat ini barangkali kita sedang dirundung masalah, penderitaan, mengalami kedukaan karena berbagai hal. Kehilangan orang-orang yang kita kasihi, kehilangan pekerjaan, kondisi keuangan makin terpuruk, sakit yang tidak kunjung sembuh, bahkan mungkin tidak bisa sembuh, ancaman COVID-19. Mungkin pula kita dikhianati pasangan atau ditelikung oleh kawan sendiri, keluarga diambang kehancuran, dan masalah lainnya. Hati kita pedih, perih, terluka. Kita menangis walau mungkin hanya dalam hati. Meminjam istilah Didi Kempot, hati kita sedang ambyar, hancur berkeping-keping, remuk redam. Sakitnya tuh di sini, di hati. Betapa perihnya. Seperti itulah pada umumnya keadaan kita yang sedang mengalami masalah. Masalah yang datang, apalagi yang bertubi-tubi, dapat menggoncangkan iman kita, menggerus asa kita. Masalah selalu merupakan milik kita sendiri. Orang lain mungkin dapat memahami dan berempati, tetapi hanya sampai batas itu. Mereka tidak dapat menggantikan kita menanggungnya. Namun demikian, kita tidak harus, bahkan tidak dapat memikul masalah kita sendirian. Jika kita menanggungnya sendirian, hal itu hanya akan makin memberatkan kita. Mungkin seperti Didi Kempot, kita bergumam, wes kebacut ambyar. Ambyar koyo ngene, aku kudu kepiye? Sudah terlanjur hancur seperti ini. Aku harus bagaimana? Menghadapi patah hati yang ambyar, Didi Kempot memiliki kiat dijogeti aja. Bagaimana dengan kita anak-anak Tuhan? Kita juga memiliki kiat yang jitu, yaitu ketika hati kita ambyar, datanglah kepada Tuhan Yesus. Sebab Tuhan kita dahsyat. Dia peduli dan sanggup menolong kita menghadapi persoalan-persoalan yang mendera kita. Pemazmur dalam Mazmur pasal 34 ayat 19 menyatakan, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Lion Furtwängler mengatakan, bagi yang kuat, penderitaan menguatkan. Bagi yang lemahlah, penderitaan menghancurkan. Artinya, penderitaan atau masalah tidak selalu buruk, bergantung kepada yang menjalaninya.
Jika kita terpaku pada masalah kita, jika masalah kita membelit, membuat kita tak beranjak, tidak move on, tak bisa melakukan apa-apa lagi sebab tak berdaya, maka masalah itu telah berhasil melemahkan dan menghancurkan kita. Semestinya masalah membuat kita berintrospeksi seberapa kuat kemampuan kita, tetapi pada saat yang sama juga membuat kita makin tekun dan bersungguh-sungguh berdoa tentang kelemahan-kelemahan kita. Yang harus kita lakukan adalah menerima masalah itu, memohon pertolongan Tuhan, dan membuka diri pada sesama dan atau kerabat untuk kita bisa move on. Dengan demikian, masalah menguatkan kita, menjadi berkat bagi kita, dan mungkin juga bagi orang-orang di sekitar kita. Nabi Yesaya dalam Yesaya pasal 25 ayat 8 menulis, Tuhan Allah akan menghapuskan air mata daripada segala muka. Saudaraku, Allah kita adalah Allah yang berbelas kasihan. Ia melawat kita. Meski saat ini hati kita ambiar, yakinlah Tuhan sanggup membebat dan menyembuhkan luka hati kita, menolong kita menghadapi masalah dan penderitaan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus sahabat kami yang sejati, terima kasih Engkau setia mendampingi, menopang, menolong kami saat hati kami ambiar karena berbagai masalah kehidupan ini. Engkaulah satu-satunya harapan kami. Kepadamu kami berpegang teguh. Amin. Hati Anda ambiar? Datanglah kepada Tuhan Yesus. Semangat pagi, saudara.